Selamat datang di channel Cah Talun bersama dengan saya Abdullah Al-Mahfud dari Fakultas Pasca Sarjana Magister PAI Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Video kali ini tidak ada hubungannya dengan game Pro Evolution Soccer, melainkan tugas pembuatan makalah serta mempresentasikannya via YouTube dari kampus di mana saya menempuh pendidikan S2 dan menikmati beasiswa dengan judul Stres dan Kecemasan dalam Belajar. Jadi bagi kalian yang menantikan konten PES, silahkan stop saja videonya. Stres dalam belajar adalah suatu respon atau perasaan yang tidak mengenakan yang dialami oleh seseorang pelajar yang dipengaruhi oleh individu dan situasi eksternal, sehingga menimbulkan akibat-akibat khusus secara psikologis maupun fisiologis terhadap seseorang. Stres akademik merupakan kasus yang paling sering dialami oleh siswa, baik pada tingkat sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi, yang disebabkan oleh tuntutan akademik yang dihadapi semakin banyak seperti tugas sekolah, ujian, dan lain-lain. Sumber stres akademik pada siswa terbagi menjadi 4 bagian, yaitu interpersonal yang mencakup hubungan dengan teman sebaya, 2. Intrapersonal yang mencakup hubungan dengan diri sendiri, 3. Akademik yang mencakup prestasi di sekolah, dan 4. Lingkungan yang mencakup kondisi sekolah dan lingkungan belajar. Sedangkan kecemasan merupakan hal normal yang terjadi pada setiap individu. Kecemasan dapat muncul pada situasi tertentu seperti berbicara di depan umum, tekanan pekerjaan, menghadapi ujian, atau membuat keputusan penting. Kecemasan lebih berorientasi masa depan dan bersifat umum, mengacu pada kondisi ketika individu merasakan kekhawatiran atau kegelisahan, ketegangan, dan rasa tidak nyaman yang tidak terkendali mengenai kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang buruk. Richard and Susan 2010. Kecemasan dalam belajar bisa bersumber dari akademik maupun non-akademik. Faktor akademik yang berpengaruh berupa jadwal kuliah yang padat, besarnya jumlah informasi baru, mata kuliah yang materinya cukup berat, dan standar penilaian yang tinggi. Faktor non-akademik yang berpengaruh diantaranya masalah keuangan, masalah keluarga, interpersonal maupun intrapersonal. Sherty 2014. Pengertian stres. Sarafino 1994 mendefinisikan stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan, menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Menurut Dilawati dalam Sohabuddin 2010, stres adalah suatu perasaan yang dialami apabila seseorang menerima tekanan atau tuntutan yang diterima mungkin datang dalam bentuk mengekalkan jalinan perhubungan, memenuhi harapan ke keluarga, dan untuk pencapaian akademik. Aspek-aspek stres. Pada saat seseorang mengalami stres, ada 2 aspek utama dari dampak yang ditimbulkan akibat stres yang terjadi, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Sarafino 1998, yaitu aspek fisik berdampak pada menurunnya kondisi seseorang pada saat stres, sehingga orang tersebut mengalami sakit pada organ tubuhnya seperti sakit kepala, gangguan pencernaan. Aspek psikologis terdiri dari gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Masing-masing gejala tersebut mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan membuat kondisi psikologisnya menjadi negatif, seperti menurunnya daya ingat, merasa sedih, dan menunda pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh berat atau ringannya stres. Berat atau ringannya stres yang dialami seseorang dapat dilihat dari dalam dan luar diri mereka yang menjalani kegiatan akademik di kampus. Faktor-faktor stres. Setiap teori yang berbeda memiliki konsepsi atau sudut pandang yang berbeda dalam melihat penyebab dari berbagai gangguan fisik yang berkaitan dengan stres. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa sudut pandang tersebut. Sudut pandang psikodinamik. Sudut pandang psikodinamik mendasarkan diri mereka pada asumsi bahwa gangguan tersebut muncul sebagai akibat dari emosi yang direpres. Hal-hal yang direpres akan menentukan organ tubuh mana yang terkena penyakit. Sebagai contoh, apabila seseorang merepres kemarahan, maka berdasarkan pandangan ini kondisi tersebut dapat memunculkan essential hypertension. Yang kedua, sudut pandang biologis. Salah satu sudut pandang biologis adalah somatic awareness model. Model ini memiliki asumsi bahwa hubungan antara stres dan gangguan psikofisiologis
terkait dengan lemahnya organ tubuh individu. Faktor biologis seperti misalnya genetik ataupun penyakit yang sebelumnya pernah diderita membuat suatu organ tertentu menjadi lebih lemah daripada organ lainnya, hingga akhirnya rentan dan mudah mengalami kerusakan ketika individu tersebut dalam kondisi tertekan dan tidak fit. Sudut pandang kognitif dan perilaku. Sudut pandang kognitif menekankan pada bagaimana individu mempersepsi dan bereaksi terhadap ancaman dari luar. Seluruh persepsi individu dapat menstimulasi aktivitas sistem simpatetik dan pengeluaran hormon stres. Munculnya emosi yang negatif seperti perasaan cemas, kecewa, sebagainya dapat membuat sistem ini tidak berjalan lancar dan pada suatu titik tertentu akhirnya memunculkan penyakit. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa bagaimana seorang mengatasi kemarahannya ternyata berhubungan dengan penyakit tekanan darah tinggi. Fauziah dan Widuri 2005. Tahapan stres. Martaniah dan kawan-kawan 1991 dalam Rumiani 2006 menyebutkan bahwa stres terjadi melalui 6 tahapan, yaitu yang pertama, tahap 1, stres pada tahap ini justru dapat membuat seseorang lebih bersemangat, penglihatan lebih tajam, peningkatan energi, rasa puas dan senang, muncul rasa gugup tapi mudah diatasi. Tahap 2 menunjukkan keletihan, otot tegang, gangguan pencernaan. Tahap 3 menunjukkan gejala seperti tegang, sulit tidur, badan terasa lesu dan lemas. Tahap 4 dan 5, pada tahap ini seorang akan tidak mampu menanggapi situasi dan konsentrasi menurun serta mengalami insomnia. Tahap 6, gejala yang muncul detak jantung meningkat, gemetar, sehingga dapat pula mengakibatkan pingsan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tahapan stres terbagi menjadi 6 tahapan yang tingkatan gejalanya berbeda-beda di setiap tahapan. Pengertian kecemasan. Kecemasan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang tidak menyenangkan yang ditandai oleh perasaan-perasaan subjektif seperti ketegangan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga ditandai dengan aktifnya sistem syaraf pusat. Mu'arifah 2005. Macam-macam kecemasan. Kecemasan beraneka ragam jenisnya. Menurut Freud dalam Surya Brata 2001 ada 3 jenis kecemasan, yaitu 1. Kecemasan objektif realistis. Kecemasan objektif atau realistis adalah kecemasan akan bahaya-bahaya dari luar. Kecemasan neurotis. Kecemasan neurotis adalah kecemasan bila insting tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan orang berbuat sesuatu yang dapat dihukum. Kecemasan moral. Kecemasan moral adalah kecemasan yang timbul dari kata hati terhadap perasaan berdosa apabila melakukan dan sebaliknya berpikir melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma moral. Berdasarkan macam-macam kecemasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam kecemasan, yaitu kecemasan objektif, kecemasan neurotis, dan kecemasan moral. Sumber kecemasan. Kecemasan dapat terjadi kapan saja dan disebabkan oleh apa saja yang mengancam. Kecemasan dapat ditimbulkan oleh bahaya dari luar, juga bahaya dari dalam. Bahaya dari dalam diri dan pada umumnya ancaman itu samar-samar, tidak jelas. Bahaya dari dalam timbul bila ada suatu hal yang tidak dapat diterimanya, seperti pikiran, perasaan, keinginan, dan dorongan. Gunarsa dan Gunarsa 2007. Ciri-ciri kecemasan. Beberapa ciri-ciri kecemasan Nevitritis dan Green 2003. Ciri-ciri fisik seperti kegelisahan, jantung berdebar keras, suara yang bergetar, pusing, merasa sensitif atau mudah marah. Ciri-ciri behavioral seperti perilaku menghindar, perilaku melekat dan dependen. Perilaku terguncang. Ciri-ciri kognitif seperti khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, ketakutan akan kehilangan kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, khawatir terhadap hal-hal sepele, pikiran terasa bercampur aduk atau kebingungan, khawatir akan ditinggal sendirian, sulit konsentrasi. Dampak kecemasan. Rasa takut dan cemas dapat menetap bahkan meningkat meskipun situasi yang betul-betul mengancam tidak ada. Dan ketika emosi-emosi ini timbul, emosi ini tumbuh berlebihan dibandingkan dengan bahaya yang sesungguhnya, emosi ini menjadi tidak adaptif. Kecemasan yang berlebihan dapat mempunyai dampak-dampak yang merugikan pada pikiran serta tubuh, bahkan dapat menimbulkan penyakit-penyakit fisik. Cutler 2004 304. Justinus Semyon 2006 halaman 321 membagi beberapa dampak dari kecemasan ke dalam beberapa simptom, antara lain simptom suasana hati. Individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya hukuman dan bencana yang mengancam dari suatu sumber tertentu yang tidak diketahui. Orang yang mengalami kecemasan tidak bisa tidur dan dengan demikian dapat menyebabkan sifat mudah marah.
Yang kedua, simptom kognitif. Kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Individu tersebut tidak memperhatikan masalah-masalah real yang ada, sehingga individu sering tidak bekerja atau belajar secara efektif, dan akhirnya dia akan menjadi lebih merasa cemas. Simptom motor. Orang-orang yang mengalami kecemasan sering merasa tidak tenang, gugup, kegiatan motor menjadi tanpa arti dan tujuan. Misalnya jari-jari kaki mengetuk-ngetuk dan sangat kaget terhadap suara yang terjadi secara tiba-tiba. Simptom motor merupakan gambaran rangsangan kognitif yang tinggi pada individu dan merupakan usaha untuk melindungi dirinya dari apa saja yang dirasakan mengancam. Nah, sampai di sini hasil dari makalah salah satu kelompok di pasca sarjana magister di kampus Unisda. Jika ada kekurangan atau pertanyaan, silakan cantumkan dalam komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.